wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Nilo Mas Eri Wahyuni, dengan NIM 221F10071 dengan mata kuliah Solusi Tindakan dan Terapi Jiwa bagi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, terutama anak disabilitas netra. Nah, program studi pendidikan luar biasa di Universitas Argopuro Jember dengan dosen pemangku Bunda Sugihartati SPD MPD. Dalam video saya kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana solusi tindakan dan terapi jiwa bagi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, terutama anak tunanetra. Akan saya jelaskan di sini untuk menjadi orang tua anak yang berkebutuhan khusus itu tidaklah mudah. Masih banyak orang tua yang belum bisa menyesuaikan diri, terus merasa depresi, khawatir, putus asa, dan juga menyembunyikan anaknya, serta bahkan tidak mau mengakuinya sebagai darah dagingnya sendiri. Hal ini dikarenakan orang tua belum bisa menyesuaikan diri. Jadi, lain halnya dengan orang tua yang telah memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri, maka orang tua tersebut akan terbebas dari belenggu penjara batin yang dibuatnya sendiri berupa tekanan-tekanan mental dan hasil pola pikirnya sendiri. Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang secara signifikan berbeda dalam beberapa dimensi yang penting dari fungsi kemanusiaannya. Karena anak berkebutuhan khusus mengalami hambatan dalam pencapaian tujuan-tujuan untuk mencapai kebutuhan dan potensi secara maksimal. Nah, misalnya salah satu contoh seperti Helen Keller, Hi Ahli, atau Ramaditya merupakan anak berkebutuhan khusus yang telah mencapai suatu kesuksesan di dalam hidupnya. Mereka itu telah kenali bakat mereka, terus minat dan potensinya, sehingga semua orang itu bisa berdecak kagum dengan kelebihan atas keterbatasan yang mereka miliki. Namun potret anak berkebutuhan khusus di Indonesia tidaklah seindah apa yang mereka alami. Nah, anak berkebutuhan khusus ini masih dianggap sebagai aib. Terkadang kehadirannya juga dikucilkan, dipandang sebelah mata, atau bahkan diolok-olok juga. Terus, keberhasilan anak berkebutuhan khusus dalam mengembangkan potensinya tidak terlepas dari orang-orang terdekatnya, terutama peran penting orang tua sebagai significant other. Di sini akan saya terangkan yang ke A, yaitu fase yang dilalui oleh orang tua anak yang berkebutuhan khusus ini. Ada beberapa fase yang dilalui oleh orang tua anak berkebutuhan khusus sebelum mereka itu bisa memasuki fase penerimaan, yaitu yang pertama fase denial, yaitu fase penolakan, terus bargaining, yaitu fase penawaran, terus anger, marah, depression atau depresi, dan yang terakhir yaitu acceptance atau penerimaan. Banyak sekali orang tua dari anak disabilitas bertanya, "Mengapa harus kami? Apa kesalahan kami? Dan sekarang apa yang harus kami lakukan?"
Hal ini bisa dirasakan oleh orang tua yang baru memiliki anak berkebutuhan khusus atau baru mengetahui bahwa anaknya terdeteksi sebagai anak yang berkebutuhan khusus. Kenyataan tersebut menjadi alasan bahwa dukungan dan edukasi juga perlu diberikan pada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, sehingga orang tua itu siap untuk membimbing anak yang berkebutuhan khusus tersebut, dan juga bisa melakukan satu intervensi. Di sini terdapat dua macam, yaitu coping behavior, yaitu problem focus coping, yang merupakan cara untuk mengatasi masalah dengan berfokus pada masalah itu sendiri, dan juga emotion focus coping yang berfokus pada bagaimana mengelola emosi dan juga perasaan ketika menghadapi suatu permasalahan. Nah, problem focus coping melibatkan aspek kognitif dan juga aspek perilaku, di mana individu menganalisis masalah dan juga berbagai informasi terkait masalah, kemudian merencanakan alternatif solusi dan juga mempertimbangkan sebagai suatu konsekuensi, dan juga mencari nasihat dari orang lain sebelum memutuskan ataupun melakukan suatu tindakan. Sedangkan emotion focus coping diharapkan dapat mempercepat proses regulasi negatif sehingga dapat menerima kenyataan untuk memiliki anak dengan kebutuhan khusus tersebut. Emotion focus coping dapat dilakukan melalui kegiatan keagamaan yang dapat memberikan ketenangan jiwa. Sementara problem fokus coping dapat dilakukan dengan mencari akar permasalahan yang terjadi. Nah, merunuti penyebab anak mengalami kecacatan dan juga mencoba berkonsultasi dan juga sharing dengan orang tua yang juga memiliki anak yang berkebutuhan khusus dengan regulasi emosi dan bagaimana harus menerima kenyataan serta berpikir dan mencari informasi terkait apa yang dapat dilakukan ke depannya, penanganannya dan juga intervensi agar anak bisa bersosialisasi dan juga bisa diterima di kehidupan sosial. Orang tua yang telah menerima anak berkebutuhan khusus di dalam kehidupan mereka diharapkan juga agar mereka itu mampu memberikan dukungan fisik dan juga psikologis, sehingga peran orang tua sebagai significant other yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap masa depan anak berkebutuhan khusus di masa mendatang. Orang tua harus memiliki sikap positif dengan memberikan penerimaan dan juga rasa aman bahwa anak mereka berbeda dengan anak pada umumnya. Orang tua harus memiliki kemampuan bangkit dari keterpurukan dalam menghadapi tantangan dan respon dari lingkungan. Maka dari itu, orang tua harus membuat mental anak disabilitas menjadi tangguh.
orang tua mempunyai peran penting dalam membangun self-esteem maupun self-efficacy sehingga anak memiliki kepercayaan diri untuk dapat tampil di masyarakat dengan keterbatasan yang mereka miliki. Perkembangan anak dalam kehidupan sosial dapat dilakukan dengan teknik sosial konstruksif. Hal ini perlu kerjasama pihak sekolah dan juga orang tua, yang mana orang tua harus semangat belajar berbagai hal yang termasuk belajar materi pembelajaran di sekolah untuk membantu anak berkebutuhan khusus di berbagai aspek agar anak berkebutuhan khusus tersebut bisa memiliki mental yang kuat untuk mencapai masalah yang akan dijalani dalam kehidupannya. Selain meningkatkan aspek kognitif, latihan-latihan yang dilakukan oleh orang tua akan memberikan dampak positif lain bagi sang anak. Anak akan merasa lebih siap dan juga akan lebih bisa memahami akan potensi yang dimilikinya. Hal tersebut di atas bertujuan untuk membangkitkan semangat dan kepercayaan diri anak yang berkebutuhan khusus agar mereka itu memiliki kesiapan untuk menjalani masa depannya. Banyak sekali orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus menunjukkan reaksi emosional seperti shock, terus penyangkalan dan merasa tidak pede, terus ada juga yang merasa sedih, merasa akan satu perasaan menolak keadaan, perasaan terlalu melindungi anaknya atau kecemasan yang berlebihan karena rasa malu, terus rasa marah, dan juga merasa salah dan berdosa atas apa yang terjadi kepada anaknya. Karena sebagian orang tua yang memiliki anak disabilitas akan merasa bahwa anaknya adalah aib yang harus ditutupi rapat-rapat dan harus disembunyikan. Nah, rasa malu dan rasa bersalah mendorong orang tua untuk berusaha menangani dengan caranya sendiri. Di sisi lain dengan kemarahan, di sisi lain dengan sikap protektif juga bisa. Karena sebagian besar orang tua akan melakukan sikap protektif untuk melindungi anak-anak mereka karena ketakutan berlebih yang mereka miliki. Sikap protektif keluarga ini dampak dari rasa malu dan juga rasa bersalah karena merasa gagal menjadi orang tua. Dalam ajaran Islam, Allah berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa-apa yang diperintahkannya kepada mereka.
dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkannya. Dari ayat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwasanya Allah memerintahkan kepada orang tua agar mereka itu memiliki suatu tanggung jawab penuh dalam mendidik putra dan putrinya untuk mengenal Sang Pencipta dengan cara mengenalkan kepada anak siapa Sang Penciptanya, untuk apa dia ditakdirkan ke muka bumi, dan juga memberikan pondasi yang kuat kepada jiwa anak bahwa Allah memiliki tujuan yang baik atas hadirnya seorang anak. Walaupun Allah memberikan keterbatasan, namun Allah senantiasa membekali potensi untuk sukses dengan segala bakat yang menyertainya agar anak itu terhindar dari penyimpangan perilaku yang merusak dan juga merugikan diri sendiri serta orang lain. Yang ke-B, langkah-langkah yang dapat dilakukan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, terutama anak disabilitas netra, adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang tua harus memberikan penerimaan apapun kondisi yang diterima anaknya sehingga orang tua tidak memiliki beban psikologis. Terus yang kedua, orang tua harus semangat untuk segera bangkit dan tidak berlarut-larut dalam keterpurukan. Orang tua harus memiliki dan juga harus segera mengenali keunggulan anak agar dapat menggali potensinya agar mereka itu dapat berkembang dengan maksimal. Dan yang ketiga, orang tua harus selalu berpikir positif atas semua kejadian yang dihadapinya. Berpikir positif bahwa selalu terkandung nilai hikmah dengan takdir yang diberikan Allah, yaitu sebuah ketetapan atas amanah Allah untuk menjadi orang tua dari seorang anak yang mempunyai suatu keistimewaan. Yang keempat, orang tua harus memberikan dukungan, terutama dukungan penuh kepada anaknya agar memiliki kemampuan bereksplorasi, disertai pengawasan agar anaknya mampu untuk mandiri. Nah, yang ke-C, terapi apa agar orang tua itu terbebas dari beban psikologis atas hadirnya anak berkebutuhan khusus. Adapun terapinya yaitu di sini logoterapi, berasal dari kata logos yang dalam bahasa Yunani itu berarti makna atau meaning, dan juga rohani berarti spiritual. Kata terapi berarti penyembuhan atau pengobatan. Nah, secara umum logoterapi dapat digambarkan sebagai corak psikologi atau psikiatri di samping dimensi ragawi dan juga kejiwaan, serta beranggapan bahwa makna hidup
atau the meaning of the life, dan hasrat untuk hidup bermakna. The will to the meaning merupakan motivasi utama manusia guna meraih taraf kehidupan bermakna atau the meaningful life yang didambakan. Logoterapi bertujuan membantu pasien menemukan makna hidup. Namun, Frankl menyatakan bahwa spirituality atau kerohanian dalam logoterapi tidak mengandung konotasi agama. Bahkan ajaran logoterapi bersifat sekuler. Dalam pelaksanaannya, logoterapi memiliki 3 konsep, yaitu yang pertama, maknanya ada pada setiap situasi hidup, baik dalam penderitaan atau kebahagiaan. Terus yang kedua, kebebasan berkehendak, yaitu setiap manusia memiliki kebebasan yang tidak terbatas dalam menemukan makna hidupnya. Terus yang ketiga, manusia memiliki kehidupan dalam mengambil sikap terhadap penderitaan dan juga peristiwa tragis yang terjadi. Demikianlah materi solusi tindakan dan terapi jiwa bagi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, terutama anak disabilitas netra. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahan dalam penyampaian materi ini. Dan akhir kata, saya mengucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.